kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus, dan nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang telah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Nah ini harus ditangkap, karena ini mengetahui ini, yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Karena lari dari penuntutan atau katakanlah penyidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari situ menambah hukumannya. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu dia dari geng motor. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati. Saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Itu yang sebenarnya sudah jelas lah, kalau menurut saya sangat jelas. Mereka memiliki kawan-kawan yang 8 diantaranya sudah tertangkap. Dalam sebuah kelompok tentu mereka saling mengenal, entah dengan nama inisial dan yang lainnya. Tentu mereka memiliki pertemanan, itu mereka memiliki informasi terkait dengan keluarganya dan yang lain-lain. Itulah yang harus dibuktikan oleh kepolisian, gitu loh. Kita masyarakat tentunya mendorong kepolisian berani untuk membuka kasus ini selebar mungkin, dan tidak melihat orang perorangan atau kemudian melihat ini anaknya siapa, yang kemudian melibatkan anak pejabat, dan kemudian kasusnya pun rame. Tentunya kepolisian sebagai lembaga negara dia harus berani untuk menegakkan hukum. Kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara, gitu, yang harusnya tampil benar-benar tegak lurus pada upaya penegakan hukum. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini penyidik memperoleh dari beberapa sumber. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Cuman kalau misalnya sudah ketahuan, segera ditangkap 1 kali 24 jam sangat mudah. Oke, itu kan logikanya kalau sudah ketahuan, sudah tahu alamat rumahnya di mana, itu juga ABG ataupun kita sebutlah remaja yang bergabung dalam sebuah kegiatan komunitas yang dalam tanda kutip mungkin ugal-ugalan pada saat itu, sudah ketahuan orangnya siapa, tapi nggak kunjung ditangkap juga. Kalau dari sudut pandang seorang yang dulu pernah menjadi anggota kepolisian begitu, kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya, sudah jelas pasti ada pelindungnya.